Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Keutamaan ilmu dan ulama serta keutamaan proses belajar dan mengajar. Keutamaan ilmu ini ada dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Artinya, akan aku tinggikan derajat orang yang beriman dan juga orang yang berilmu. Itu. Jadi artinya Allah itu mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan juga orang yang berilmu. Seperti para ulama, karena agama Islam itu tidak hanya mengurusi ritual keagamaan saja, akan tetapi agama Islam itu luas jangkauannya, mencakup kepada tasawuf, pemikiran-pemikiran. Makanya karena sangat luas cakupannya, maka dari itu kita diwajibkan untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Menurut Ibnu Abbas berkata, derajat ulama itu jauh di atas orang mukmin dengan selisih 700 derajat. Sedangkan jarak antara dua derajat kira-kira perjalanan 500 tahun. Wow. Itu menurut sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ulama itu jauh di atas orang mukmin. Maksudnya apa? Maksudnya adalah orang mukmin yang tidak belajar. Dia hanya menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim, beribadah saja kepada Allah, nah itu akan kalah dengan orang yang beribadah kepada Allah dan bermanfaat bagi manusia. Ulama itu dua-duanya. Jadi bedanya orang mukmin dengan ulama itu seperti itu. Kalau ulama itu hanya kepada Allah saja, ibadahnya hanya untuk Allah saja. Tetapi kalau seorang ulama itu ada dua. Dia beribadah kepada Allah dan berbakti kepada manusia. Makanya jaraknya dikatakan 700 derajat. 2 derajat itu 500 tahun. Nah, makanya
ulama itu derajatnya dibandingkan seorang mukmin biasa yang tidak punya pengetahuan yang luas, itu seperti itu. Oke, lanjut. Rasulullah juga bersabda, apabila kalian semua melihat taman-taman surga, maka tempatilah. Kemudian dikatakan, wahai Rasulullah, apa yang disebut dengan taman surga itu? Beliau menjawab, taman surga itu adalah taman yang digunakan untuk diskusi atau pertukaran ilmu. Jadi inilah dalil untuk orang-orang yang bisa dikatakan tidak mau ikut diskusi, berbagi pengetahuan. Dalilnya adalah taman surga. Jadi orang yang diskusi, dia akan mendapatkan taman-taman surga. Entah itu taman surga ya kan? Karena orang yang diskusi itu dia ditempatkan tempat dia diskusi tersebut, itulah taman surga. Coba bayangkan, taman surga artinya sudah dekat dengan surga. Kenapa disebut taman surga? Karena yang diskusi belum tentu semuanya baik, belum tentu, karena yang namanya diskusi itu mencari kebenaran. Makanya berada di taman surga, bukan di dalam surga. Bukan di dalam surga, tetapi di taman surga, di luar. Tetapi itu sudah dekat dengan surga. Ya ibarat kata itu seperti halaman rumah. Rumah itu disebutnya surga. Baiti janati lah. Rumah itu ibarat kata surga. Nah, di halamannya itulah yang kita kumpul bareng, diskusi bareng. Nah, itulah taman surga. Jadi terus Rasulullah juga bersabda, pelajarilah ilmu pengetahuan dan amalkanlah ilmu itu. Dengan diskusi, dengan kita bertukar pikiran, bertukar wawasan, tanpa terasa kita memberikan ilmu pengetahuan kita untuk orang lain, dan itu lebih baik. Makanya saya selalu saja menekankan pada diskusi. Follow up dan follow up. Follow up apa? Follow up pada diri. Follow up karena dengan follow up orang lain, dengan kita berkumpul berdiskusi dengan orang lain, maka kita termasuk orang-orang yang disebutkan tadi, orang yang beriman, tetapi juga orang yang berilmu. Orang yang beriman dan berilmu itu berapa tadi derajatnya? Menurut sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan
amalkan ilmu itu. Ya amalkan ilmu itu ya dengan cara diskusi. Maka kita akan mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Kalau tanpa diskusi ya susah untuk kita mengamalkan itu. Ya dengan mengobrol santai juga kasih tipis-tipis lah. Iya. Kasih tipis-tipis. Nah, masukkan ilmu-ilmu yang kamu pelajari itu. Rasulullah juga bersabda bahwa pelajarilah ilmu pengetahuan dan jadilah kalian sebagai ahlinya. Jadi ini dasar-dasar dibentuknya lembaga. Karena lembaga pengembangan profesi didasarkan pada sabda Rasulullah, yaitu pelajarilah ilmu pengetahuan dan jadilah kalian sebagai ahlinya. Ahlinya itu pelakunya tentu saja. Dengan mempelajari lembaga-lembaga itu, maka prospek ke depan, ya kan, inovasi-inovasi yang akan muncul itu hanya akan muncul pada orang-orang ahli saja. Kalau tidak ahli, ya susah untuk memunculkan inovasi, susah. Makanya stagnan, makanya berhenti, perkembangannya berhenti. Karena sudah berbeda jalannya. Sudah berbeda jalannya. Ada yang mempelajari ilmu pengetahuan untuk kepentingan diri sendiri, tidak diamalkan. Ada yang pelajari ilmu pengetahuan untuk kepentingan mencari uang, harta, materi. Tidak ada yang mau mencari ilmu untuk menjadi seorang yang ahli dalam disiplin ilmu. Ya. Dan itulah yang menyebabkan stagnan atau berhenti di tengah jalan. Sebuah organisasi ataupun sebuah lembaga ketika tujuannya sudah melenceng dari yang awalnya menciptakan ahli-ahli ekonomi, ahli-ahli dalam kedokteran, ahli-ahli hukum. Ketika sudah melenceng dari jalur itu, jadi mempelajari ilmu pengetahuan karena pengen ini, pengen itu, yang bukan menjadikan kamu seorang ahli dalam bidang itu, selesai. Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat akan ditimbang tinta-tinta para ulama dan darah orang yang mati syahid. Tinta-tinta yang dimaksud adalah karya-karya, buku. Makanya saya menganjurkan untuk anggota maupun orang-orang yang dekat dengan saya dan juga penonton, buatlah karya. Buatlah karya. Tulislah dalam bukumu, tulislah dalam dalam bentuk apapun itu, karya, lukisan maupun apapun itu bentuk karyanya. Tetapi yang baik lah, yang baik, bukan karya yang
tidak baik gitu, tetapi karya yang baik gitu. Dan itulah yang mendasari saya membuat karya, karena Rasulullah SAW bersabda seperti itu. Pada hari kiamat nanti akan ditimbang tinta-tinta. Ini bukan akan ditimbang buku-buku, akan ditimbang lukisan-lukisan, akan ditimbang ini. Tidak spesifik, tetapi tinta-tinta. Ya kan, tinta-tinta. Itu lebih, itulah baiknya. Tidak ada spesifikasi bukunya harus bermanfaat atau tidak. Tidak ada spesifikasi bukunya harus tebal ataupun tipis. Tidak ada spesifikasi harus marginnya apa gitu, ukuran kertasnya harus berapa, nggak ada. Tinta-tinta, syaratnya cuma tinta-tinta. Ya kan? Jadi dan itu para ulama orang yang tadi disebutkan, orang yang berilmu, orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Oke. Jadi harapan saya dan harapan semua bahwasanya orang yang belajar akan termotivasi dan semangat untuk belajar lagi, menambah pengetahuan lagi. Dengan belajar, insya Allah bisa. Gitu. Nah, ini ada beberapa kategori seseorang yang mencari ilmu. Menurut hadis riwayat At-Tirmidzi, Nabi SAW bersabda yang artinya, barang siapa mencintai ilmu atau mencari ilmu, barang siapa mencari ilmu untuk menjatuhkan para ulama atau berdebat dengan para ahli fikih atau bertujuan untuk memalingkan pandangan manusia, maka Allah akan memasukkannya ke dalam api neraka. Ingat, ada 3. Yang pertama, menjatuhkan para ulama. Makanya saya sangat tidak setuju dengan acara diskusi tapi di dalamnya itu penuh dengan tendensius. Acara diskusi tapi penuh dengan tendensius, penuh dengan saling, ibarat kata saling menjatuhkan. Ada cara atau ada acara yang ya bagus gitu, tentang membandingkan antara satu dengan yang lain, tentang pengetahuan gitu, satu sama lain.
Tapi yang harus dipastikan adalah kita mencari kebenaran. Itu yang itu yang sangat-sangat diperhatikan. Kita mencari kebenaran, bukan mencari musuh. Oke, saya bilang kayak gini, saya bilang seperti ini, belum tentu orang lain akan menerima. Ya sudah, kalau tujuannya mencari kebenaran, berarti kita sama-sama salah. Analoginya seperti itu. Kalau kita mencari kebenaran, berarti kita sama-sama salah. Jadi tidak boleh menjatuhkan lawan bicara. Walaupun itu ada aturannya, walaupun itu diajarkan. Apalagi menjatuhkan para ulama. Ya mungkin ada kekeliruan, tetapi ada alasan di balik kekeliruan itu. Saya mah tidak menerima alasan. Ya sudah. Tinggalkan saja. Makanya kan ada caranya. Seperti sejarah-sejarah terdahulu itu, kita diajarkan untuk ya sudah. Ini pandangan-pandangan itu baik, ya sudah. Karena para ulama kan pandangannya baik, gak ada yang buruk. Kalau yang buruk kan berarti secara garis besar dia belum memenuhi untuk jadi seorang ulama. Karena yang namanya ulama kan harus benar-benar, syaratnya itu harus menyampaikan kebenaran. Tidak mungkin kan ulama berbohong. Jadi jangan menjatuhkan para ulama dengan dengan cara-cara yang tidak baik. Cara yang tidak baik itu seperti apa? Ya dengan mengungkit aib. Atau memberikan pertanyaan yang sumbernya itu ternyata lemah. Sumbernya itu ternyata sumber kepalsuan. Bertanya tapi menyesatkan pertanyaannya, itu juga menjatuhkan para ulama. Jangan salah, pertanyaan yang menjebak itu, yang gak ada referensinya, adapun kalau ada referensinya, referensi yang kurang apa? Kurang kredibel. Kurang bener. Ya kan? Karena misalkan dalam satu kitab penulisnya itu, ataupun dalam sebuah buku penulisnya itu ada kesalahan dalam hal itu, yaitu wajar, itu manusia, ya kan? Karena yang menulis itu adalah manusia, bukan makhluk yang dalam tanda kutip itu selamat dari
yang namanya lupa dan salah. Jadi jangan menjatuhkan para ulama dengan pertanyaan seperti itu. Terus bagaimana caranya supaya kita bisa diskusi? Ya, bicaralah sesuai referensi yang diakui. Ketika Anda berdiskusi ataupun ketika Anda sedang belajar, niat Anda itu ya belajar, bukan yang lain-lain. Bukan membandingkan, saya belajar dengan si ini itu kurang, terus saya memilih guru yang lain. Salah. Walaupun guru yang satu punya kekurangan, ya sudah, selesaikan belajar di sini di guru yang pertama, lalu lanjutkan di guru yang kedua. Atau ada kasus-kasus yang lain yang bisa diceritakan oleh para penonton. Mungkin ada yang punya pengalaman tersendiri gitu kan, dengan menjatuhkan para ulama ini. Jadi mencari ilmu itu bukan untuk menjatuhkan para ulama, tetapi untuk mengambil hikmah dari apa yang disampaikan, atau berdebat dengan para ahli fikih seperti perbedaan madhab. Menurut madhab ini salah, menurut madhab itu salah. Ya sudah, kalau memang salah ya sudah gitu. Ya, itu kan menurut kamu gitu kan, bukan menurut madhabnya. Tidak ada yang salah di madhab fikih, karena pasti ada alasan membuat hukum fikih. Makanya belajarlah usul fikih supaya tahu landasan-landasannya seperti apa untuk menerapkan hukum-hukum itu. Dan yang mengatakan bahwa ini salah, itu salah, ini salah, itu salah, Anda sudah memenuhi syarat atau tidak? Imam Syafi'i membuat sebuah kitab fikih itu syarat-syaratnya apa? Menghafal hadis, menghafal Al-Quran, menghafal ini itu. Anda sudah seperti itu? Kan belum. Jadi seperti itulah berdebat dengan para ahli fikih. Yaitu juga enggak itu juga sih, karena masing-masing orang, masing-masing madhab, masing-masing imam itu berbeda. Oke. Jadi kalau saya kembalikan lagi kepada Anda sudah memenuhi syarat belum? Berdebat dengan para ahli fikih itu sudah hafal berapa juz Anda? Sudah hafal berapa ribu hadis, berapa juta hadis? Sudah hafal berapa kitab madhab fikih? Itu pertanyaannya. Itu kalau saya kalau saya menjawab gitu kan. Terus ada lagi, yaitu tujuan untuk memalingkan pandangan manusia. Ini juga salah, menyesatkan gitu kan. Dia belajar untuk menjatuhkan gurunya, amit-amit menjatuhkan gurunya. Dia belajar hanya untuk ngetes
keilmuan gurunya, itu juga salah. Terus yang kedua, untuk mendebat dengan para ahli fikih, itu juga salah. Ahli fikih itu punya kitabnya masing-masing. Bagaimana kita berdebat? Ya, bisa aja sih berdebat juga dengan para ahli fikih, tetapi itu akan jadi jalan buntu. Karena kembali lagi, dasar-dasarnya itu benar. Dasar hukumnya itu benar. Semua dasar-dasar hukum yang ada dalam kitab fikih itu bersambung kepada Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW melakukannya, makanya ditulis di dalam kitab fikih. Ada juga para sahabat yang melakukannya, itu ditulis dalam kitab fikih. Apakah Rasulullah satu seragam, satu kelompok? Tidak. Rasulullah merangkul semua kelompok-kelompok, karena beliau Rasulullah SAW adalah nabinya umat Islam, bukan nabinya kelompok-kelompok tertentu, bukan nabinya madhab tertentu. Paham sampai sini? Jadi lupakan berdebat dengan para ahli fikih, karena itu hanya membuang-buang waktu. Ya. Kalau misalkan ingin membahas tentang ilmu fikih, tentang ilmu fikih, berdebat dalam hal membanding-bandingkan itu tidak boleh, tetapi berdebat dalam hal hukum. Misalkan ini geografisnya seperti ini, lokasinya seperti ini, lalu kekurangan air, terus kita harus pakai madhab yang apa? Ya justru yang madhab yang sesuai dengan kondisi geografis kita, kondisi lingkungan kita. Kalau tanpa air harus bagaimana? Tayamum. Bisa jadi. Jadi berdebat itu untuk mencari kebenaran. Bukan membanding-bandingkan antara satu hukum dengan hukum yang lain, antara satu hukum yang sama tetapi berbeda pandangan, berbeda ijtihad. Sampai sini paham? Barang siapa, Rasulullah SAW bersabda juga, barang siapa mempelajari ilmu yang seharusnya dicari hanya karena hanya karena keinginan duniawi, maka ia tidak akan mendapatkan aroma surga. Bau harumnya surga itu tidak tercium. Karena apa? Karena dia pengennya tujuannya duniawi. Kembali lagi, saya belajar, saya mempelajari ilmu, mencari ilmu untuk apa? Jadi kembali lagi, barang siapa mempelajari ilmu yang seharusnya dicari karena Allah lillahi ta'ala, tetapi bila tidak mempelajarinya kecuali untuk memperoleh tujuan-tujuan duniawi, maka ia tidak akan mendapatkan aroma surga. Juga ada diriwayatkan, barang siapa yang mencari ilmu karena selain Allah, maka tempat duduknya itu di api neraka.
Jadi tetapi bagaimana cara kita tujuan akhirat itu seperti apa? Yang pertama, amalkan ilmu. Bekerja boleh. Ada pertanyaan. Terus kita mencari ilmu untuk apa? Kalau bukan untuk bekerja, untuk mencari nafkah. Tujuannya untuk apa kita mencari ilmu kalau bukan untuk duniawi? Itu juga boleh. Aku tidak sekaku itu, kawan. Aku tidak sekaku itu. Aku tidak itu. Aku tidak terlalu keras, kawan. Boleh mencari ilmu, boleh mencari ilmu, boleh untuk kepentingan duniawi, boleh, silahkan mencari ilmu untuk kepentingan duniawi, silahkan. Kita tidak melarang kok. Nah, makanya saya berpesan, hidup itu harus seimbang, supaya kita tidak dikategorikan orang yang mencari ilmu karena duniawi. Maka kita harus seimbang. Seimbangnya bagaimana sih? Seimbangnya kita juga harus mengamalkan ilmu kita lewat perbuatan kita, lewat perkataan kita, lewat pemikiran kita, lewat karya-karya kita. Itulah akhirat, tujuan akhirat seseorang yang mencari ilmu. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.